Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dua pengedar ganja diringkus Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru di Merauke dibubarkan polisi. Ratusan dosis vaksin kedaluarsa vaksinasi ketiga di stop sementara. Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea menangkap 2 pengedar narkoba Senin kemarin. Kedua tersangka ini ditangkap saat tentara menggelar razia di Jalan Trans Papua Arso, Kabupaten Kerom. Kedua pelaku sedang melintas menggunakan sepeda motor. Petugas yang curiga kemudian menghentikan kendaraan mereka dan saat diperiksa, ditemukan ganja seberat 7,2 kg. Satgas kemudian menyerahkan kedua pelaku ini ke Polres Kerom untuk diselidiki. Mereka mengaku membeli ganja tersebut dari negara tetangga Papua New Guinea. Barang terlarang itu rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dan sekitarnya. Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satgas Kompi Pamtas Yonif 756 WMS yang berhasil menggagalkan rencana kedua pelaku mengedarkan ganja. Ini sebagai barang bukti ada 195 bungkus narkotika jenis ganja yang diisi plastik sedang sekedar. Kemudian di sini 3 bungkal narkotika jenis ganja yang dibungkus di satu lokasi, dan ada 2 narkotika jenis ganja yang diisi plastik bening, dan satu lagi ini ganja diisi dalam karung beras 5 kg merek full. Demikian juga untuk motor dari tersangka juga diamankan. Ini menunjukkan bagaimana solidnya TNI Polri yang ada di Kabupaten Kerom, dalam hal ini dari Satgas Pamtas 756 WMS bersama dengan Polres Kerom. Dan tentunya kami mengharapkan kita tetap terus berlanjut untuk mengamankan wilayah Kabupaten Kerom. 2 pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi juga terus berpatroli di perbatasan mengantisipasi penyelundupan ganja. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru terus berlangsung. Senin kemarin sekelompok orang berunjuk rasa menolak daerah otonomi baru di Merauke. Mereka membawa spanduk di kawasan Kuda Mati yang pada intinya menolak Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Polisi membubarkan unjuk rasa karena tidak memiliki penanggung jawab serta membawa 12 orang ke Mapolres Merauke. Menurut Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji, ke-12 pengunjuk rasa sudah dibebaskan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ya, kita udah kembalikan karena mereka akan ada lakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan demo tanpa izin. Di Indonesia, di seluruh Indonesia, kita mau demo harus izin ke kita, pihak kepolisian. Tentang apa dan tujuan demo itu sendiri, supaya kita tahu. Agar kita bisa lindungi mereka, kita bisa meluruskan apa yang menjadikan inspirasi mereka. Tetapi kalau itu merupakan satu hal yang bertentangan dengan undang-undang dan pemerintah, ya kita pasti punya pertimbangan lain. Dipulangkan dengan syarat seperti apa, Pak Kapolres? Sudah, jangan melakukan lagi. Nah, kecuali ada yang lain. Kan setiap demo kalau tanpa izin ya pasti kita periksa, kita tangkap, kita proses dia. Sampai pada proses itu sudah selesai, ya sudah. Karena memang tidak ditemukan hal-hal yang terlalu berbahaya, ya mereka ya kita kembalikan. Karena mereka nggak boleh. Penolakan tentang DOB itu pelanggaran hukum. Kenapa? Di Pemda kemarin sudah berkumpul seluruh fraksi.
Gelombang unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru terjadi di sejumlah wilayah di tanah Papua. Polisi menghimbau warga yang hendak berunjuk rasa wajib melapor ke polisi sebagai syarat utama. Bila tidak ada penanggung jawab, polisi akan membubarkan unjuk rasa secara paksa, apalagi sudah mengarah ke tindakan makar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aparat gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa menolak daerah otonomi baru dan tuntutan referendum. Ratusan polisi dan tentara dengan atribut lengkap Senin kemarin mengikuti apel pengamanan. Mereka akan dikerahkan ke sejumlah tempat yang diperkirakan dijadikan titik kumpul pendemo. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi, rencana, dan pergerakan sekelompok orang yang rencana akan berunjuk rasa. Apel kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, di mana kita mendapat informasi bahwasanya akan ada kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, saya mengimbau kepada masyarakat ya untuk tidak merasa khawatir, tidak usah ikut terprovokasi. Ya, kegiatan ini kita akan aman. Ya, untuk sementara ya, karena hasil dari penilaian intelijen, mereka akan melaksanakan kegiatan yang sekiranya nanti bisa mengganggu situasi atau stabilitas keamanan di Kota Mimika. Jadi untuk sampai saat ini kita akan lakukan penyekatan. Kapolres Mimika menghimbau seluruh warga Mimika agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Isu rencana unjuk rasa sendiri sudah berhembus untuk yang ketiga kali. Namun hingga berita ini disusun, Kota Mimika aman. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kondisi dua orang tenaga kesehatan yang terluka parah diserang orang tak dikenal pekan lalu saat ini sudah mulai membaik. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah Skolo Keyen, Kabupaten Sorong Selatan, Enrico mengatakan kedua nakes sudah membaik dan saat ini sedang menjalani rawat jalan. Kami menerima dua pasien inisial HU dan juga RE. Untuk pasien pertama itu didapati memang cedera kepala ringan dengan beberapa luka lecet pada wajah dan juga kaki, serta ada trauma tumpul di lengan atas kanan dan juga paha kanan. Namun setelah menjalani perawatan selama 2 hari, pasien kami perbolehkan rawat jalan karena kondisinya stabil dan juga tidak ada pelukan. Kemudian untuk pasien yang kedua itu didapati luka robek dengan tepi tajam pada regio bahu kanan dan juga punggung, di mana pasien kami rawat selama 4 hari 3 malam. Pasien saat ini dalam kondisi stabil dan juga sudah diperbolehkan untuk rawat jalan. Secara umum kedua pasien saat ini sih dalam kondisi baik ya. Begitu. Sementara itu terkait proses penyelidikan, Polres Sorong Selatan tengah memeriksa 7 orang saksi. Polisi masih terus mendalami kasus ini, khususnya mencari motif penyerangan. Jadi terkait dengan motifnya ini apakah dari KKSB maupun KNPB Militan, kami masih belum dapat mengambil kesimpulan. Dikarenakan apa? Dikarenakan korban sendiri pun, baik korban 1 maupun korban 2 pun menyatakan bahwa mereka tidak ada memiliki permasalahan dengan siapapun. Dan kami pun juga masih belum mengetahui apakah ini motifnya hanya teror atau bagaimana, kami masih belum bisa mengambil kesimpulan. Karena di kampung tersebut, di daerah sekitar TKP itu, masyarakat menyampaikan bahwa di sana itu selama beberapa tahun sebelumnya ini lebih relatif kondusif ya. Hampir tidak ada kejadian tindak pidana. Bahkan permasalahan antar keluarga pun sangat minim. Polisi tengah meneliti sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di lokasi kejadian. 27 Mei lalu, 2 tenaga kesehatan diserang orang tak dikenal di Kampung Melasuat, Distrik Saifi. Kedua wanita ini bertugas sebagai perawat di Puskesmas Saifi, Kabupaten Sorong Barat. Selain terluka, kejadian ini juga menyebabkan korban mengalami trauma mendalam. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.